25 meter dengan Sharp Fiction pompa 6 kali, titik impact di 0 plus 2 dot di atas cross. Dengan GPS 12 grain. Jadi untuk uklik ini kita harus tahu jaraknya berapa, pompa berapa kali, pelurunya berapa grain, dan titik bidik di retikelnya dot plus berapa. Dengan demikian kita bisa tahu, oh ini yang paling tepat sekian misalnya ya. Nah, jadi ini kita lihat ya. Ini hit ya. Nah, di 53 meter rumusnya seperti ini ya. 12 meter misalnya 0 plus 3 dot. Kalau 25 meter 0 plus 2 dot di 6 kali pompa. Kalau di 53 meter 0 plus 0 plus di cross dengan 7 kali pompa. Semoga membantu. Salam satu laras. Ini untuk short. Oke, saya lanjutkan untuk video longnya ya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk misalnya uklik seperti ini ya teman-teman, adalah suatu hal yang lumrah. Bisa misalnya kita shoot di jarak. Ini 12 meter. Ini titik shoot di 0 plus 3, 12 meter. Ini di 25 meter ya. 0 plus 2 dot. Ini di 53 meter, 0 plus 0 cross. Tapi ada satu hal lagi yang harus diingat ya teman-teman. Pada saat kita shoot dengan senapan uklik pompa, pada saat shoot pertama, kedua, ketiga, pada saat tabung dingin, titik impactnya misalnya 0 plus 2 dot di 25 meter. Nah, pada saat sudah dipompa, ditembakkan beberapa kali, maka tabung di sini akan anget. Nah, di 6 kali pompa, dia naik teman-teman. Ya, itu. Ini tadi saya shoot dengan 2 tangan, benar-benar tidak goyang ya. Hasilnya naik teman-teman ya, 6 kali pompa sama-sama karena tabungnya anget. Nah, bagaimana kalau target buruannya besar, kita kasih misalnya 7 kali pompa di 25 meter, maka retikelnya harus kita ubah, dotnya misalnya tadi 2, ini sekarang kita kasih di 2, 3/4, hampir 3 misalnya. Ini saya coba ya. Kita coba, ini di pompa 7 kali, saya kasih 2, 3/4 dot, saya turunkan ya. Jadi kalau retikelnya naik, titik dotnya naik, berarti pelurunya turun. Saya turunkan karena apa? Nanti dia bablas naik. Nah, ini saya turunkan. Nah, ini turun ya. Nah, ini 2, 3/4 berarti terlalu banyak turunnya. Mestinya saya turunkannya di 2, misalnya 2 1/3 lah atau 2,5. Tapi teman-teman lihat ini satu garis teman-teman pelurunya. Itu menandakan larasnya cukup baik ya. Jadi dia cukup segaris ini ya. Oke. Jadi shoot dengan uklik ini ada seninya. Kita harus memperhitungkan pompanya berapa kali, jaraknya berapa ya. Jangan lupa peredam, hati-hati, peredam kadang-kadang gesek ya. Kemudian kalau untuk senapan uklik dengan sistem seperti ini yang pakai serombong, larasnya UD9 atau UD8 di dalamnya, kita harus kasih slow tip di larasnya supaya tujuannya supaya larasnya tidak geter. Ya, kemudian di bagian pangkal laras yang masuk ke chamber harus kita kasih seal o-ring, biasanya dari pabrik belum ada. Dan pada saat kita masukkan peluru ya, teman-teman jangan masuk peluru langsung disodok, jangan. Kalau saya masukin dulu, saya goyang-goyang supaya dia turun ke bawah ya. Nah, ada satu lagi jenis laras ya. Larasnya ini kan Sharp Fiction aslinya kan alur 9. Saya ganti dengan alur 12 sehingga akurasinya kan baik ya, lebih segaris ya. Tapi kerugiannya memang dia daya tembusnya di bawahnya yang alur 9. Nah, laras itu juga ada kemampuannya teman-teman. Kalau misalnya ini ya, Sharp Fiction ini yang saya pakai laras ini ya, kan larasnya alurnya alur halus. Kalau saya pompa paksa 10 kali dengan power yang lebih besar, dia pelurunya langsung lari-lari. Ya, berbeda dengan yang pada PCP ini, meskipun dia shootnya tenaganya kenceng ya. Sebagai pembanding, kalau yang Sharp Fiction uklik ini saya pompa 7 kali di 53 meter ya, batu baterai AA cuman peot aja. Tapi kalau yang PCP, walaupun settingan per hammer yang paling ringan dengan per hammer yang lembek, tekanan di 2800, PSI-nya per shoot hanya 20 PSI per shoot, tapi FPS-nya antara 954 sampai 1095 sehingga baterainya jebol teman-teman ya, tembus jebol. Kalau yang uklik Sharp Fiction pompa 7 kali 53 meter hanya peot seperti ini, ada di YouTube saya. Nah, pada senapan PCP dia bisa menahan tekanan yang besar larasnya karena dia memakai seringkali kalau saya perhatikan memakai alurnya itu dalam. Jadi sehingga peluru lebih bisa terkendalikan pada tekanan yang besar. Tapi alur yang dalam itu kerugiannya kalau dipakai pada senapan dengan tekanan yang rendah seperti
senapan pompa uklik, maka dia akan habis tenaganya, memakan banyak peluru tenaga. Tapi kalau untuk PCP, kalau dia pakai alurnya alur tipis, maka untuk speed tinggi pelurunya akan lari kemana-mana, montang-manting. Oke, itu ya teman-teman. Nah, untuk perawatan senapan uklik ini, saya memakai oli Turalik Pertamina SAS10. Saya taruh di tetes mata, botol tetes mata bekas ya, labelnya dilepas. Saya teteskan di piston bawah sama piston atas ya. Kerugiannya ya, meskipun karet-karet lebih awet ya teman-teman ya, karena ada pelumasan oli Turalik, kerugiannya oli ini akan masuk ke dalam chamber dan akan masuk dalam laras, sehingga pada senapan saya ini setelah mungkin beberapa kali shoot, maka ada akumulasi oli, olinya akan keluar dalam bentuk uap, maka itu akan merubah akurasi sedikit tapi tidak terlalu. Saya memakai laser pointer ini, saya setting di dot plus 3, jadi di jarak 12 meter yang untuk tikus, dan ada center untuk memudahkan. Oke, apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui para master-master semua, tapi saya ingin berbagi pengalaman saya memakai uklik ya. Saya memakai uklik itu ada Sharp Action, Jawara TGR V5 dan Sharp Savan, dan Innova 2 negara yang OD22 tabungnya. Salam satu laras.